Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 23 September 2023, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, merenungkan sebagian dari Sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hemat, teliti, hati-hati, yang didasarkan pada Sabda Tuhan dalam Keluaran pasal 16 ayat 22 sampai dengan 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Maka tolonglah kami, sehingga di dalam segala keterbatasan kami boleh memahami apa kehendak-Mu. Dan tolonglah kami, sehingga di dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kehendak-Mu itu di dalam keseharian kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahan bacaan Alkitab kita pada kesempatan ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 22 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada hari ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat, 2 gomer seorang. Kemudian semua pemimpin umat datang memberitahukannya kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan selebihnya, sisihkanlah untuk disimpan sampai pagi." Mereka menyisihkannya sampai pagi, seperti yang diperintahkan Musa. Tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini kamu tidak akan menemukannya di padang. Selama 6 hari kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7, hari Sabat, tidak akan ada roti itu." Tetapi pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya, dan mereka tidak menemukannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa kali kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing
seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari, saudara, dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tema permenungan kita pada pagi hari ini adalah hemat, teliti, hati-hati. Tema ini agaknya muncul dari penafsiran bahwa adanya beberapa orang dari bangsa Israel yang keluar untuk memungut mana pada hari yang ketujuh dilatar belakangi oleh kekurang hematan, kekurang telitian, serta ketidakhati-hatian mereka. Bukankah pada hari yang keenam mereka telah diperkenankan untuk memungut mana 2 kali lipat dari hari-hari yang lain? Jadi, semestinya mereka memiliki persediaan yang cukup hingga hari ketujuh, sehingga mereka tidak perlu keluar untuk memungut mana pada hari yang ketujuh itu. Lebih lanjut, bukankah Musa juga telah menegaskan kepada seluruh bangsa Israel, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Selama 6 hari kamu memungutnya, tetapi pada hari ketujuh, hari Sabat, tidak akan ada roti itu. Dengan demikian, orang-orang yang tetap keluar untuk memungut mana pada hari Sabat tersebut bukan saja tidak hemat, tidak teliti, serta kurang hati-hati. Mereka bahkan telah melanggar perintah dan hukum Tuhan. Oleh sebab itu sudah sepantasnya lah mereka tidak menemukan mana pada hari Sabat itu. Namun, pertanyaannya, benarkah tindakan orang-orang tersebut memang didorong oleh kekurangan mana akibat ketidakhematan, ketidaktelitian, serta kekurang hati-hatian mereka dalam mengelola persediaan mana yang telah mereka pungut pada hari yang keenam? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, seandainya kita tidak memotong bacaan kita di ayat 22 dan kita membaca pada narasi yang ada sebelumnya, kita akan menjumpai perintah Tuhan yang dengan terperinci menyatakan, "Pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa," di ayat 16. Musa juga telah menandaskan pada hari pertama hingga kelima, seseorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi, di ayat 19. Namun pada kenyataannya ada saja orang-orang yang memungut lebih banyak dari yang diperlukan, sehingga mereka menyisakan mana sampai pagi. Alhasil, sisa mana yang ada berulat serta berbau busuk. Dengan demikian, agaknya yang menggerakkan sebagian dari bangsa Israel untuk tetap nekat keluar memungut mana pada hari Sabat bukanlah ketidakhematan, bukanlah ketidaktelitian, bukan juga kekurang hati-hatian,
melainkan keserakahan. Sesungguhnya jatah 2 kali lipat yang diambil pada hari ke-6 sudah mencukupi kebutuhan mereka. Namun, jatah itu rupanya tidak dapat memenuhi keserakahan mereka. Mereka pun terdorong untuk mengambil bukan menurut keperluannya, melainkan mengikuti keinginannya. Sahabat Petra yang terkasih, Mahatma Gandhi yang termasyhur itu pernah menukas, "The world has enough for everyone's need, but never enough for one man's greed." Bumi ini sejatinya cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memuaskan keserakahan satu orang saja. Mengapa tidak pernah cukup? Karena keperluan atau kebutuhan kita memang terbatas. Tetapi keinginan, apalagi keserakahan kita, tidak mengenal batas. Marilah kita mengambil kebutuhan akan papan atau tempat tinggal sebagai salah satu contoh. Satu keluarga sejatinya bisa mencukupkan kebutuhannya dengan memiliki satu rumah yang layak, bersih, dan sehat. Itu sudah cukup. Namun mari kita lihat, kenyataannya tidak sedikit orang lalu membeli rumah yang sangat mewah, bahkan lebih dari satu rumah, lebih dari yang mereka perlukan atau butuhkan. Mereka melakukannya sekadar untuk memenuhi keinginan serta keserakahan mereka dengan dalih menabung atau berinvestasi. Mereka pun berujar, "Kami mengelola keuangan kami dengan hemat, dengan teliti, dengan hati-hati. Maka kami punya cukup uang untuk membeli rumah yang mewah, bahkan banyak rumah. Karena siapa saja tahu bahwa investasi tanah dan properti sungguh-sungguh menjanjikan." Sejatinya, mereka tahu betul bahwa di sekitar mereka ada tidak sedikit keluarga yang bahkan untuk membeli rumah pun tidak mampu. Namun mereka menutup mata dan telinga mereka lalu berkilah. Tidak mampu beli rumah, makanya kerja. Kelola keuangan dengan hemat, dengan teliti, dengan hati-hati. Jangan besar pasak daripada tiang. Padahal kalau kita mau jujur, dengan UMK yang rendah seperti di daerah istimewa Yogyakarta, betapapun berhemat, betapapun teliti, betapapun hati-hatinya seseorang atau suatu keluarga mengelola keuangan, akan tetap ada banyak orang, ada banyak keluarga yang kesulitan, bahkan tidak bisa membeli rumah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada kesempatan ini sebetulnya tidak terutama memanggil kita untuk berhemat, teliti, dan berhati-hati. Kisah perihal pemberian mana dan penetapan Sabat sejatinya memanggil Anda dan saya untuk belajar mencukupkan diri dengan kebutuhan di dalam kesederhanaan. Karena ketika kita bisa mencukupkan diri dengan kebutuhan dalam kesederhanaan, kita pun bisa lebih banyak berbagi berkat dan kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita.
bagi kita yang hidup di daerah istimewa Yogyakarta, panggilan ini amat sangat penting. Mengapa? Karena daerah istimewa Yogyakarta bukan saja menjadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Daerah istimewa Yogyakarta juga tercatat sebagai provinsi dengan ketimpangan sosial tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu kita perlu meresponnya. Kita perlu menanggapi keadaan yang memprihatinkan ini dengan pertama-tama belajar untuk mencukupkan diri dengan kebutuhan dalam kesederhanaan. Sehingga selanjutnya kita pun perlu dan bisa berbagi lebih banyak berkat dengan mereka yang berkekurangan di sekitar kita. Maka sahabat Petra yang terkasih, marilah kita belajar untuk memungut menurut keperluan dan kebutuhan kita. Bukan untuk mengikuti keinginan dan keserakahan kita. Karena seperti kisah tadi, sejatinya apa yang kita pungut seturut dengan keinginan dan keserakahan kita hanya akan berulat dan berbau busuk. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, memang kami perlu senantiasa berhemat, teliti, serta berhati-hati dalam mengelola berkat-berkat-Mu. Namun sesungguhnya terlebih dari itu semua, kami pun perlu senantiasa belajar untuk hidup lebih sederhana, untuk mencukupkan diri kami dengan hal-hal yang sungguh-sungguh kami butuhkan, bukannya terus mengikuti keinginan, apalagi keserakahan kami. Sebagaimana doa yang diajarkan Kristus kepada kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa membedakan keperluan dari keinginan. Supaya kami bisa membedakan kebutuhan dari keserakahan. Tolonglah kami, supaya kami juga bisa lebih banyak berbagi kehidupan dan berkat-berkat-Mu dengan orang-orang di sekitar kami, khususnya mereka yang hidup di dalam kekurangan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 23 September 2023. Kiranya Anda dan saya tidak hanya berhenti menjadi pendengar dan perenung sabda Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.